Halo semuanya. Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia ya dikarenakan Indonesia memiliki hutan yang membentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Julukan Zamrud Khatulistiwa memang tepat diberikan untuk wilayah Indonesia. Indonesia menempati ranking ke-9 sebagai negara dengan hutan terluas di dunia. Indonesia memiliki luas hutan kurang lebih 125 juta hektar yang tersebar di berbagai provinsi. Indonesia adalah suatu negara hijau yang terletak di garis khatulistiwa sehingga memiliki hutan yang indah. Hutan yang indah ini tidak lain tercipta akan iklim Indonesia yang tropis sehingga bumi Indonesia menjadi subur, ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan beribu spesies yang menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Hadirnya hutan di Indonesia seharusnya disyukuri sebagai suatu anugerah yang besar dari Yang Maha Kuasa. Hutan di Indonesia memiliki keindahan yang sangat menakjubkan. Bagi siapapun yang tidak menyadari fungsi hutan, maka akan membiarkan hutan menjalani kerusakan dan terus mengikis habis sehingga Indonesia menjadi negara yang gersang di suatu hari nanti. Sebagai warga yang baik, seharusnya kita tidak hanya memikirkan apa yang dapat kita peroleh dari hutan, melainkan kita harus memikirkan apa langkah terbaik agar hutan di Indonesia tetap lestari. Berbagai macam cara pengelolaan hutan kadang tidak selalu berdampak positif bagi hutan itu sendiri. Ada banyak yang beranggapan bahwa pembangunan di sekitar hutan dapat memperbaiki hutan karena kita berinteraksi langsung untuk merawat hutan. Namun nyatanya, pembangunan itu disalahgunakan menjadi gedung-gedung yang menyebabkan deforestasi hutan dan menyebabkan tutupan lahan menjadi habis. Oleh karena itu, hutan yang telah dipersembahkan sebagai anugerah seharusnya kita rawat, kita jaga, dan kita kelola dengan baik. Ada banyak tata kelola yang dapat kita manfaatkan untuk hutan kita ini, di antaranya yaitu pengelolaan hutan produksi lestari atau biasa disebut sebagai PHPL. PHPL ini telah ditetapkan di Indonesia agar Indonesia dapat menjadi warga yang baik dalam mengelola hutan dan agar hutan Indonesia dapat terjaga dan lestari baik dari segi ekonomi, ekologi, dan sosial masyarakat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Tri Utari, NIM L1A11978. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi angkatan 2019. Nah, sama seperti video-video saya sebelumnya, saya masih membawa genre kehutanan. Dalam kali ini, dalam mata kuliah pengelolaan hutan lestari, aku bakalan bawain materi dengan judul Standar dan Pedoman Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau disingkat dengan PHPL. Nah, untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ikutin terus video ini, pantengin dan jangan beralih. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki pokok bahasan tentang standar dan pedoman penilaian PHPL, ada baiknya kita mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa itu PHPL. Nah, PHPL itu sendiri adalah singkatan dari pengelolaan hutan produksi lestari. Nah, program ini adalah program pemerintah yang merupakan perwujudan dari program pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu yang beredar adalah kayu yang memiliki sertifikasi minimal baik. Nah, ini terkandung dalam Permenling nomor 3P30 LHK Sekjen PHPL-3/3/2016 yang menyatakan tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu kayu harus memiliki sertifikat atau hasil sertifikasi minimal baik. Selanjutnya yaitu pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL, di mana pedoman yang pertama, pedoman ini mencangkup pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUP-HHKHA, IUP-HHKHT, dan pemegang hak pengelolaan. Yang kedua, pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUP-HHKHA, IUP-HHKHT, dan pemegang hak pengelolaan menggunakan standar penilaian kinerja pengelolaan hutan produk lestari. Yang ketiga, standar penilaian kinerja pengelolaan hutan produk lestari terdiri dari kriteria dan indikator penilaian kerja pengelolaan hutan produk lestari dan verifikasi legalitas kayu. Dan yang terakhir, penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentang waktu 6 tahun atau sesuai dengan kondisi data dan informasi terakhir audit dan verifikasi lapangan. Jadi, setiap penilaian yang telah disertifikasi tetap harus memiliki perbaikan dan pembaharuan, bukan berlaku permanen seumur hidup. Selanjutnya, kita memasuki pokok bahasan mengenai apa saja tahapan dalam proses penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL. Nah, tahap yang kita lalui adalah berupa 4 tahap, yaitu yang pertama tahap permohonan, yang kedua perencanaan, yang ketiga penilaian, dan keempat hasil penilaian dan pelaporan. Tahap yang pertama yaitu tahap permohonan, di mana audit mengajukan sebuah permohonan untuk penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada pihak lembaga penilai PHPL dengan tembusan kepada direktur, kepala dinas provinsi, dan kepala balai. Selanjutnya, LPHPL akan menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data administrasi terkait persyaratan pelaksanaan sertifikasi untuk penilaian PHPL, termasuk riwayat keluhan dari pemantau independen dan pemerintah atau pemerintah daerah. Lembaga independen adalah lembaga yang merupakan pihak ketiga yang tidak berkorelasi antara pihak pertama atau pihak kedua. Jadi, ia memerlukan data pemantauan atau keluhan untuk pertimbangan dalam proses sertifikasi. Selanjutnya, jikalau kita telah mengajukan permohonan dan permohonan telah disetujui oleh lembaga penilai PHPL, maka kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu perencanaan penilaian, di mana yang direncanakan adalah tahap persiapan penilaian dan persiapan rencana audit. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan penilaian, di mana pada tahap ini dilaksanakan 2 audit atau 2 tahap audit, di mana audit tahap pertama yaitu tim audit melaksanakan audit tahap 1 sesuai dengan rencana audit yang telah direncanakan pada tahap perencanaan, dan yang kedua melaksanakan audit tahap 2 atas beberapa konferensi dan pertemuan, yaitu yang pertama melaksanakan koordinasi dengan instansi kehutanan, yang kedua melaksanakan konsultasi publik, dan yang ketiga melaksanakan pertemuan pembukaan. Nah, setelah itu akan melaksanakan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Jadi ketika dokumen telah diterima akan melaksanakan observasi pertama. Setelah melaksanakan verifikasi dokumen, kita akan lanjut kepada pertemuan terakhir sekaligus menutup.
Dan setelah penutupan terakhir, maka akan dilaksanakan observasi lapangan sesungguhnya, di mana tim penilai akan menilai apakah pengelolaan hutan dari produknya itu telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan pengelolaan hutan produk lestari, apakah produk yang dihasilkannya telah melalui uji dari mulai penanaman, penebangan, sampai pengelolaan adalah produk yang dikelola secara lestari. Jika telah memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat, akan masuk ke tahap keempat, yaitu hasil dari penilaian. Setelah menjalani serangkaian proses penilaian, maka kita akan memasuki tahap yang keempat, yaitu tahap hasil penilaian, di mana di sini akan muncul 3 kriteria, yaitu kriteria yang pertama yaitu kriteria baik dengan presentasi 100%, yang kedua kriteria sedang dengan presentasi 80%, dan yang ketiga kriteria buruk dengan presentasi di bawah 60%. Nah, ketiga kriteria ini tidak semuanya akan diluluskan untuk memperoleh sertifikat PHPL. Namun, ada 2 kriteria yang lulus, yaitu baik dan minimal sedang dengan presentasi 80%. Nah, jadi jikalau presentasinya buruk atau di bawah 60%, apa yang akan didapat dari penilaian ini? Yaitu berupa SVLK atau sertifikat legalitas kayu. Dan ketiga kategori yang didapatkan ini hanya berlaku selama 6 tahun. Jadi, walaupun kita mendapat sertifikasi baik, namun pada 6 tahun ke depan kita harus tetap memperbaharui sertifikasi tersebut, dikarenakan banyak sekali perubahan data dan perubahan cara pengelolaan. Lalu bagaimana tindak lanjut ketika telah memperoleh sertifikat PHPL? Nah, dalam menjalankan pengelolaan hutan, kita tidak bisa melakukannya secara sewenang-wenang atau sembarangan walaupun telah menerima sertifikat PHPL. Jadi, hal ini akan menunjukkan kita kepada 2 keadaan. Yang pertama yaitu keadaan pembekuan SPHPL dan yang kedua pencabutan SPHPL. 2 keadaan ini adalah 2 keadaan yang tidak diinginkan yang terjadi karena suatu kesalahan dari unit manajemen. Yang pertama yaitu pembekuan SPHPL. Hal ini terjadi ketika pemegang SPHPL tidak bersedia untuk diperiksa atau dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang telah diberikan. Jangka waktu yang telah diberikan ini telah ada dalam prosedur PHPL. Jika di kemudian hari pemegang SPHPL terbukti melaksanakan suatu kesalahan atau pelanggaran yang tidak menerapkan pengelolaan hutan secara lestari, maka itu akan berpengaruh pula terhadap hasil sertifikasi PHPL. Jangka waktu yang diberikan untuk pembekuan SPHPL ini adalah selama 3 bulan, dan jika dalam 3 bulan dapat diselesaikan, maka pembekuan akan dicairkan, dan jika dalam waktu 3 bulan tidak bisa dilaksanakan, maka akan terjadi keadaan pencabutan sertifikat PHPL. Keadaan yang kedua yaitu keadaan pencabutan SPHPL. Keadaan ini dapat terjadi jikalau suatu tim unit manajemen yang akan dinilai tetap tidak dapat melaksanakan penilaian atau tidak bersedia dinilai walaupun telah diberikan jangka waktu berupa 3 bulan dalam bentuk pembekuan SPHPL. Dan yang kedua, secara umum telah terbukti melaksanakan kesalahan baik itu berupa tindakan korupsi, tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan PHPL, dan tidak mengelola produknya secara lestari. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada pemegang SPHPL ini? Yang terjadi adalah pemegang SPHPL akan dicabut izin usahanya, termasuk juga pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana yang dilaksanakan, baik itu korupsi atau yang lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kriteria PHPL. Nah, terkait bidang perizinan maka akan dicabut semuanya. Setelah dicabut, apa yang terjadi? Maka ia tidak akan bisa menjalankan usahanya lagi, dan untuk kedepannya jika ingin menjalankan usaha harus memperbarui sertifikasinya selama 6 tahun ke depan.
Lalu selanjutnya, apa itu pentingnya SPHPL bagi hutan kita Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut, saya akan menggambarkan terlebih dahulu skema penilaian, di mana semua penilaian mengenai PHPL dilakukan oleh lembaga independen yang nantinya hasilnya adalah hasil real. Ketiga hasil tersebut adalah hasil baik, buruk, sedang yang mencerminkan bagaimana proses pengelolaan hutan oleh unit manajemen tersebut. Jadi ketika suatu unit manajemen telah dinilai sebagai unit manajemen yang melaksanakan PHPL secara baik, maka produknya adalah produk hutan yang benar-benar didapat dengan suatu cara yang baik dan sama sekali tidak merugikan hutan dan merusak hutan. Jadi dengan adanya SPHPL ini secara tidak langsung, maka kita dapat memastikan bahwa hutan kita dikelola secara lestari dan apapun hasil yang beredar di masyarakat adalah hasil yang sudah teruji sebagai hasil yang berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para penonton semuanya. Saya Ida Triutari, selamat siang. Salam rimba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.